Gini, kalau saya pakai kalimat ini, Papa di surga dan Tuhan Yesus itu nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa di dunia kecuali gereja. Coba renungkan, ya atau tidak? Siapa lagi yang dia punya kalau bukan kita gerejanya? Nah, satu-satunya milik Tuhan kita itu cuma gereja. Dan kepada gereja dia memberikan seluruh otoritasnya, seluruh. Nanti kita akan ketemu jawabnya di Yesaya 2 ini. Oke, lanjutkan sekarang. Nah, jadi segala bangsa, suku bangsa, setelah bangsa dan suku-suku. Ya, lanjutkan. Pak Cici tadi baca. Mari ya. Kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Roh Kudus, Engkau jamah kami supaya hari ini kami nggak cuma mampu mengerti, tapi kami mampu menyampaikan kepada para pemimpin Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, ayat ini dahsyat sekali. Segala bangsa dan banyak suku bangsa. Berarti tidak ada yang sisa di dunia ini. Mereka semua cari pengajarannya hanya satu tempat, yaitu gereja Tuhan. Coba perhatikan. Mereka itu saling ngajak. Mari. Ayo, kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Sebelum saya teruskan, Roh Kudus, Engkau jamah kami untuk bagian ini dalam nama Yesus. Saudara percaya tidak bahwa Alkitab kita itu adalah satu-satunya buku tentang segala sesuatu dalam hidup ini? Jawab ya atau tidak? Tentang segala sesuatu. Ini kita bukan bicara sombong-sombongan, tidak, tapi ini fakta. Coba. Buku tertua, literatur tertua di dunia yang menyebutkan dunia itu bulat, itu Alkitab. Ayub dan Yesaya adalah dua saudara kita yang mengatakan itu pertama kali literatur tertua. Jadi kan kalau kita bicara sains, maka selalu para ahli itu mencari yang tertua itu apa. Nah, sampai hari ini tidak ada lagi ditemukan literatur yang lebih tua dari tulisan itu. Berikut, pendidikan, kata mengajar, Ulangan 6 itu literatur tertua di dunia. Prinsip hidup sehat. Musa adalah orang pertama dan satu-satunya di dunia ini yang menemukan konsep hidup sehat. Kejadian 1 ayat yang ke-10-11 nggak salah, dan 29-30 itu mengatakan manusia itu makanannya biji-bijian, fiber. Literatur tertua bicara kesehatan itu Kejadian dan kitab Imamat. Bayangkan. Kata politik, ya, yang mengatakan republik itu Yesaya 32. Semua itu literatur tertua. Oh, pasal 33, maaf. Ayat yang ke-22. Coba kita lihat. Republik itu kan ada 3 lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, itu ayatnya, coba dibaca. Tuhan ialah hakim kita. Ya, terus? Tuhan ialah yang memberi hukum. Tuhan ialah raja. Nah, itu dia. Terus? Jadi sebuah negara, sebuah bangsa akan diselamatkan kalau 3 lembaga ini ada. Eksekutif itu raja, legislatif memberi hukum, yudikatif itu hakim. Kebalik saya. Legislatif memberi hukum, yudikatifnya itu memberi hakim. Bayangkan, apalagi kita bicara Alkitab ini segala-galanya. Bicara masalah sosial masyarakat. Wah, kitab Musa itu hebat sekali. Saya sudah selesai baca, ini lagi diterjemahkan tapi masih kesulitan dapat izin. Ada buku tulisan Periston. Judulnya itu Breaking the Jewish Code. Jadi memecah rahasia Yahudi. Nah, ternyata 5 kitab Taurat Musa
Itu lengkap soal ketatanegaraan, soal militer, soal batas tanah, surat tanah, soal sosial masyarakat, soal apa saja. Itu hebat sekali. Maka Alkitab ini adalah buku tertua di dunia. Salah satu contoh. Dalam Taurat Musa, waktu mereka di padang gurun, ingat 40 tahun, dengan 3 juta orang lebih. Sanitasi. Yang bicara sanitasi untuk hidup sehat adalah Yahweh Tuhan kita. Saya lupa di mana ayatnya, tapi kita bisa cari dalam kitab Keluaran. Setiap kali bangsa itu akan buang air besar, bawa sekop, betul. Bayangkan bawa sekop kecil. Kenapa Yahweh bisa begitu memperhatikan? Lalu ditulis di situ, bayangkan kalau nggak ada aturan itu, kolera, desentri merajalela, habis itu, mati mereka. Wow. Gereja yang minoritas mana mungkin jadi pusat pengajaran loh. Sangat bagus pertanyaan, tapi saya sudah ketemu jawabannya. Saya beri contoh dulu. Siapa manusia nggak mau hidup sehat? Ada nggak? Lo jawab. Ada nggak manusia nggak mau hidup sehat? Nggak ada. Apalagi di Indonesia, orang miskin itu cuma tunggu mati aja dia. Mau berobat pakai apa? Asal juga bohong-bohongan. Nah, ketika gereja menawarkan ada pola hidup sehat gratis, datang Pak orang-orang itu. Yang kedua, sekolah terbaik menurut kitab Ulangan itu di rumah, bukan sekolah internasional. Gurunya adalah papa mama. Nah, kalau kita menawarkan homeschooling itu milik Alkitab, Pak, yang sekarang lagi laris, harusnya papa mama yang jadi guru. Kalau kita nawarkan itu, siapa yang nggak mau udah sekolah gratis? Yang berikut, segila-gilanya seseorang, saya ngambil ekstrim. Kalau dia mau menikah, semiskin-miskin seseorang, kalau dia mau menikah, sekaya-kaya seseorang, kalau dia mau menikah, pasti ingin bahagia atau ingin cerai sebelumnya. Ingin bahagia. Nah, kita menawarkan bagaimana resep rumah tangga bahagia. Apalagi cara menggunakan keuangan. Tulisan Musa luar biasa. Kenapa Tuhan benci dan tertib dari dulu? Ada di kitab Imamat. Bagaimana ekonomi surgawi yang dibuat Muhammad Yunus dari mana? Bangladesh ya? Yang dapat Bangladesh. Itu ada di Alkitab, lupa Alkitab. Syariah itu cuma 2,5%. Kita 10%. Loh, betul enggak? Ini lebih hebat Pak ekonomi kerakyatan ini. Nah, ini pertanyaan bagus. Di mana salahnya? Saya jawab, sebab Yesus dikristenkan oleh orang Kristen. Nah, ini pekerjaan berat saya atau gereja. Ini tahun ke-5. Roh Kudus sudah menyuruh saya keluarkan Yesus dari gereja. Keluarkan. Sampaikan kepada semua tokoh gereja, Yesus itu bukan orang Kristen. Siapa yang bilang dia Kristen? Maka itu gereja harus, saya percaya ini akan mengagetkan dan membuat orang marah. Institusi gereja harus dibubarkan. Karena gereja ini menghalangi Injil. Gereja ini menghalangi Injil ternyata. Ibadah-ibadah kita membuat orang nggak bisa datang. Saya sering ngomong pada rekan-rekan. Begitu sampaikan pada orang-orang kaya yang lain. Jangan mau uangnya dipakai untuk membangun gedung gereja megah-megah sampai puluhan miliar. Kenapa? Saya bilang begini pada mereka. Makin besar gedung yang kamu bangun, gedung gereja yang kamu bangun, itu membuat yang mayoritas itu malah sakit hati. Untuk apa? Mereka nggak pernah ngerti. Kok bisa sakit hati? Itu kan urusan kami, itu uang kami. Apa karena kesenjangan? Dia bilang bukan. Dengar baik-baik. Sekarang tempatkan diri kalau kamu jadi mereka. Lalu kamu lihat ada orang menggendung segede itu. Pada kita minoritas. Jadi logikamu sudah mereka terima. Bahwa gedung ini yang akan mengisi adalah kita semua nanti. Ngerti nggak jawabannya? Loh, ya marah dong. Kalau gedung sebesar itu yang diharapkan untuk mengisi adalah yang mayoritas. Apa maksudnya? Ngerti nggak apa maksudnya Pak? Nah itu buat marah. Maka itu gereja harusnya jangan ngumpul. Garam dunia dan terang dunia.
Ayo larang semua anak muda untuk masuk sekolah teologi. Larang.